Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah ya. Dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Senang sekali kita bertemu lagi di acara eh, ruang maya Kolak, kajian online tentang anak dan keluarga. Em, Pertemuan malam ini juga menandai pertemuan terakhir pada Ramadan tahun ini. Jadi dari rangkaian kolak yang diadakan oleh Biro Psikologi Rausan Pikir, malam ini adalah pertemuan yang terakhir dan semoga tahun-tahun Ramadan di tahun-tahun berikutnya kita akan dapat berbagi ilmu, ya berbagi pengetahuan lebih banyak lagi dan dapat mengakomodir kebutuhan pengetahuan dan keinginan gitu ya untuk pengembangan diri Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadi selain dari Biro Psikologi Rawson Fikir, Yayasan Rawson Fikir di Departemen PPPA juga punya kelas online besok banget ya. Besok itu tanggal 27 Maret akan diadakan The Power of Ramadan. Jadi membangun kemandirian spiritual, menggali potensi diri dan menjadi manusia yang Ramadhani dan fikri. Pembicaranya adalah Gus Sabrang Lor. Jadi besok tanggal 27 Maret jam 8 malam ada kelas online The Power of Ramadan. Jangan lupa ya. Jadi selain kelas-kelas yang diadakan oleh Biro Psikologi Rawson Fikir, juga ada kelas online yang diadakan oleh lembaga PPPA dari Rawson Fikir. Baik, Bapak Ibu semua, eh, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol. Kalau kemarin-kemarin kita tentang pernikahan, tentang keluarga, kesehatan mental keluarga. Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengasuhan. Pengasuhan itu kan banyak sekali gitu ya, pendekatan gitu ya, pendekatan tentang pengasuhan. Kali ini pembicara kita akan mengulas pengasuhan dari sisi kedisiplinan. Jadi sih membuat anak bisa tetap mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya, bisa mematuhi aturan, bisa mematuhi nilai-nilai yang kita terapkan di keluarga kita gitu. Dan pendekatan apa sih yang terbaik untuk mendisiplinkan anak supaya anak bisa memegang nilai-nilai yang kita terapkan untuk anak kita gitu, yang kita tetapkan untuk anak kita. Nah, pembicara kita malam ini adalah Ibu Quratul Ainin, MPhil psikolog. Beliau adalah psikolog di di Biro Psikologi Rawson Fikir, spesialisasi di psikolog klinis anak. Selamat malam Bu Ainin. Ya, ya beliau spesialisasi di psikolog klinis anak, remaja, dewasa, kemudian di tumbuh kembang anak, kebutuhan khusus, relasi, pasangan, pernikahan, perselingkuhan, kemudian tentang keluarga dan pengasuhan. Jadi ibu yang mempunyai atau bapak atau yang punya anak-anak ya atau saudara dan teman gitu yang punya permasalahan berkaitan ini bisa langsung kontak Ibu Quratul Ainin di yayasan di Biro Psikologi Yayasan Rawson Fikir. Beliau pendidikan S1-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian S2-nya di Universitas Erlangga. Baik, Ibu Ainin, selamat malam. Sehat, Ibu? Malam, Bu Lubna, Alhamdulillah sehat dan masih Alhamdulillah. semangat. Semangat, semangat, semangat. Harus semangat ya. Iya, Gitu. semangat berbagi ilmu dan pengetahuan, Ibu ya. Iya, senang sekali malam ini sudah bisa gabung lagi kita ya. Em, saya baru pertama ini pasangan dengan Ibu Ainin ya. Iya. Pertama dan terakhir ini. Tapi Iya, tahun ini ya kita ketemu. Baik Ibu, langsung saja saya serahkan karena ini waktunya sudah lumayan malam ya, supaya kita nggak molor-molor lagi. Saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Ibu Aini. Terima kasih. terima kasih Bu Lubna atas pembukaannya. Baik, mohon izin saya share ya teman-teman.
Wait, sebentar. Hmm, Stop. Baik, sudah muncul ya teman-teman? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ayah, bunda, dan teman-teman semua. Mungkin di sini statusnya ada yang masih single, ada yang calon orang tua, atau sudah menjadi orang tua, seperti itu ya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan ikut dalam sesi malam ini dengan tema parenting VOC Yes or No. Ini adalah pertemuan terakhir untuk seri kolak ya, kajian online tentang keluarga dan anak seperti itu. Tentang anak dan keluarga, maaf. Oke, izinkan saya malam ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengasuhan seperti itu ya. Mungkin saya di sini memang pengalaman pengasuhannya masih sangat minim ya dibanding teman-teman yang mungkin sudah mengasuh anak yang sampai usia dewasa, remaja maupun dewasa seperti itu. Nah, dari ruang ini semoga kita nanti akan bisa menciptakan ruang diskusi terkait dengan ilmu pengetahuan maupun pengalaman terkait dengan pengasuhan seperti itu. Baik, oke, teman-teman. Oke. Nah, ketika teman-teman mendengarkan istilah atau kata parenting VOC, kira-kira yang ada di pikiran teman-teman tuh apa sih? Nah, coba kita amati dua ilustrasi gambar yang ada di layar ya. Yang sebelah kiri ini adalah terkait zaman kolonial seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan adalah orang tua yang sedang mengawasi anaknya. Kira-kira ini mirip, serupa, atau seperti apa teman-teman? Coba diperhatikan ya. Oke, ini bisa jadi bahan refleksi kita bersama. Karena VOC itu kan istilah yang sangat familiar ya di zaman penjajahan seperti itu. Nah, oke, teman-teman. Nah, kata atau istilah yang menggambarkan parenting VOC mungkin dari teman-teman di sini biasanya terdengar kalau VOC itu otoriter, kemudian kaku, berkaitan dengan kepatuhan, keras, penuh paksaan, kasar, diktator, militer, kemudian kedisiplinan atau mungkin dominan ya, karena di situ ada relasi kuasa, kemudian penuh aturan. Nah, kata-kata ini yang biasanya melekat ketika teman-teman barangkali ya mendengar istilah parenting VOC atau pengasuhan VOC seperti itu. Nah, oke, untuk awal-awal ini saya ingin melakukan asesmen singkat, ya, teman-teman. Mungkin bisa dibaca secara singkat. Dari yang pertama ini nanti ada tiga item pernyataan di situ dihadapkan pada suatu situasi. Nah, kira-kira teman-teman saat menghadapi situasi ini memilih respon yang seperti apa? A, B, C, atau D. Nah, silakan teman-teman dibatin aja, nggak apa-apa, atau mungkin nanti hasilnya di chat ya, dituliskan di chat. Kemudian nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Teman-teman meresponnya itu ikut gaya parenting yang gimana. Oke, situasi yang pertama di sini anak merasa kesal karena tidak mendapat giliran bermain. Kemudian melempar mainannya ke lantai. Nah, kira-kira pada situasi ini teman-teman meresponnya seperti apa? Boleh dibaca secara singkat? Oke, saya beri waktu ya, teman-teman. Oke, untuk respon yang pertama, sudah ya? Oke, kita lihat situasi yang kedua.
Oke. Situasi yang kedua, anak menolak tidur karena sedang asik main, padahal sudah jamnya tidur. Ini sangat relevan sekali ya, mungkin anak-anak energinya sangat besar sekali. Kemudian saat waktunya tidur ternyata memilih tetap bermain seperti itu. Oke, boleh dipilih responnya teman-teman saat menghadapi anak dalam kondisi seperti ini seperti apa? Boleh dipilih A, B, C, dan D atau D. Oke, ya, sudah ya. Oke, kita lihat ke situasi yang terakhir. Sebentar. Ya, situasi yang sering kita temui ya, baik anak kita sendiri ataupun mungkin anak-anak yang lainnya. Anak menangis di toko mainan karena minta dibelikan mainan di luar budget atau kesepakatan. Biasanya kan gulung-gulung nih, anaknya tantrum, nangis, mancal-mancal di depan umum. Nah, responnya teman-teman kira-kira ketika menjadi orang tua atau mungkin menghadapi anak itu, kira-kira yang seperti apa nih responnya? A, B, C, atau D? Oke, sudah ada beberapa jawabannya masuk ya, teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman di sini. Kira-kira teman-teman ini memiliki gaya pengasuhan yang seperti apa ya? Kira-kira kombinasi atau ada kecenderungan gaya pengasuhan yang lain? Oke, nah ini hasilnya. Ketika teman-teman lebih banyak memilih mungkin respon A, itu artinya teman-teman adalah memilih gaya pengasuhan pola asuh demokratis atau autoritatif. Di mana orang tua itu biasanya memberikan respon positif ya atau dukungan terhadap kebutuhan anak, tapi tetap menetapkan batasan atau aturan yang jelas. Nah, biasanya orang tua itu melakukan komunikasi dua arah dan memberikan alasan atau pengertian di balik aturan yang telah dibuat oleh orang tua seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ini cenderung meresponnya lebih banyak B, artinya teman-teman ini memiliki gaya pengasuhan pola asuh yang otoriter. Nah, ini biasanya orang tua menetapkan kontrol yang ketat, menuntut kepatuhan, tapi tidak memberikan penjelasan atau pertimbangan eh, pendapat yang dibutuhkan anak seperti itu. Kemudian komunikasinya itu satu arah dengan harapan supaya anak itu mengikuti instruksi atau perintah dari orang tuanya tanpa ada pertanyaan apapun. Nah, kalau misalkan responnya cenderung C, yakni teman-teman mungkin memiliki gaya pengasuhan permisif. Nah, orang tua ini biasanya bersikap hangat dan menerima, tapi tidak ada aturan atau batasan yang jelas. Kemudian anak membuat keputusan sendiri tanpa banyak arahan atau kontrol. Nah, yang terakhir, ketika teman-teman memilih respon, arti itu adalah pola pengasuhan pengabaian atau neglect. Nah, orang tua biasanya itu tidak terlibat sama sekali di kehidupan anak, kemudian cenderung mengabaikan kebutuhan anak baik emosional maupun fisik, sehingga orang tua biasanya cenderung memberikan perhatian yang sangat sedikit, kemudian kasih sayang yang sangat sedikit seperti itu. Jadi kayak orang tua yang abai seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman punya kecenderungan yang mana nih? Ini kan biasanya empat gaya pengasuhan yang sangat familiar ya di kehidupan kita seperti itu. Nah, pengasuhan VOC kira-kira masuk dalam kategori yang mana ya? Dengan
kriteria atau ciri-ciri yang biasanya melekat pada pengasuhan VOC antara lain biasanya aturannya sangat ketat. Kemudian kedisiplinannya yang tegas. Nah, mendisiplinkannya dengan pukulan atau kekerasan fisik ya, dicubit, kemudian apa diancam memukul pakai benda seperti itu. Kemudian kurang empati kepada anak, tidak memperdulikan perasaan atau sisi emosionalnya anak. Kemudian otoritas yang kuat. Otoritas itu cenderung orang tua dominan memiliki kuasa, merasa memiliki hak untuk mengatur-ngatur anaknya seperti itu. Nah, pengasuhan VOC itu maksudnya ke gaya pengasuhan yang otoriter ditambah abusive. Abusive itu dengan kekerasan seperti itu ya, teman-teman. Nah, orang tua yang menerapkan pengasuhan VOC biasanya memiliki faktor berikut ini. Nah, yang pertama faktor individu orang tua itu sendiri. Nah, biasanya barangkali kemungkinan orang tua yang masih menerapkan tipe pengasuhan VOC itu adalah eh, dia masih mengadaptasi gaya pengasuhan yang diterapkan orang tuanya dahulu, yang tanpa sadar sebenarnya itu adalah luka pengasuhan yang didapatkan dari generasi sebelumnya, yakni orang tuanya, tapi diteruskan nih, traumanya itu diteruskan ke anaknya. Kemudian tingkat stres atau beban psikologisnya, biasanya orang tua yang kurang sejahtera itu memiliki kecenderungan untuk melakukan pengasuhan VOC kepada anaknya. Kemudian ada juga mungkin barangkali mengalami gangguan mental atau emosional dan juga pengetahuan tentang pengasuhan. Nah, ketika orang tua minim pengetahuan terkait dengan pengasuhan, biasanya dia akan kebingungan model pengasuhannya seperti apa yang akan diterapkan. Nah, biasanya akan mengcopy atau meniru gaya pengasuhan dari orang tuanya dahulu, kemudian diterapkan ke anaknya. Nah, jangan sampai luka pengasuhan dari orang tua terdahulu itu diteruskan ke generasi selanjutnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali dan luka pengasuhannya itu akan terus-menerus diturunkan sampai generasi-generasi selanjutnya. Nah, jangan sampai ya, teman-teman. Nah, kemudian ada juga faktor sosial dan budaya. Nah, biasanya ketika kita diasuh oleh orang tua zaman dahulu ya, misalkan dengan penuh kekerasan. Nah, orang tua yang menerapkan VOC barangkali menormalisasi eh, kekerasan dari orang tuanya dahulu, bahwa kekerasan itu cukup efektif mendisiplinkan atau membentuk karakter anak menjadi lebih disiplin. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu ketika kita atau anak ya keluarga gitu ya tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan, biasanya itu juga akan menjadi menormalisasi bentuk kekerasan itu, bahwa hal yang wajar atau normal ketika mengasuh dengan kekerasan seperti itu. Nah, selain itu juga ada tekanan sosial, barangkali tahu harapan dari masyarakat bahwa anak yang dididik dengan kekerasan militer seperti itu dianggap anak yang cukup disiplin, kemudian patuh, taat seperti itu. Nah, selain itu ada faktor ekonomi dan kondisi lingkungan. Nah, tekanan ekonomi dan kemiskinan biasanya ekonomi itu kurang sejahtera akan mempengaruhi kesejahteraan emosional, psikologis orang tua, sehingga orang tua yang kurang sejahtera akan rentan melakukan kekerasan fisik maupun emosional atau psikologis ke anaknya. Kemudian beban kerja yang tinggi. Nah, karena tuntutan ekonomi tadi, sehingga kerja keras, overload, terus jadi stres, punya tekanan psikologis, akibatnya ketika pulang ke rumah, sisa-sisa energinya tinggal lelah, kemudian ketika anak rewel, jadi mudah tersulut gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian lingkungan yang tidak mendukung, barangkali dari keluarga inti atau mungkin pasangan, ketika merasa tidak didukung, terus akhirnya orang tua melampiaskan kebutuhan yang tidak didapatkan itu, misalkan dukungan dari keluarga atau orang terdekat tidak didapatkan, sehingga dilampiaskan kepada anaknya. Kemudian faktor keyakinan dan pola pikir orang tua. Nah, pandangan bahwa hukuman fisik efektif. Nah, ini adalah menormalisasi kekerasan seperti itu ya. Kemudian kebutuhan untuk mengontrol anak. Ketika anak itu sangat dikontrol ya, nya nanti akan membentuk anak menjadi
yang mengontrol orang lain dan mengontrol orang lain dan merasa memiliki kuasa seperti itu. Kemudian kurangnya empati atau kemampuan mengenali dan mengelola emosi anak. Nah, ini biasanya orang tua yang kurang memiliki empati karena mendapatkan luka pengasuhan dari orang tua sebelumnya. Nah, itu bisa menjadi faktor orang tua masih menerapkan pengasuhan VOC kepada anaknya. Nah, akibatnya pengasuhan VOC ini berdampak juga pada perkembangan atau kondisi otak. Coba dilihat di sebelah paling kiri ya teman-teman di bagian ACC. Jadi ACC ini adalah anterior cingulate cortex. Nah, ketika anak, jadi ini adalah sebuah penelitian ya teman-teman, yang dilakukan pada usia anak-anak sampai dengan usia 18 tahun. Nah, ini jadi eksperimennya ada dua, model pengasuhan anak yang mengalami kekerasan dan juga anak yang pengasuhannya tidak ada kekerasan sama sekali, seperti itu. Nah, model kekerasan yang didapatkan oleh anak itu berupa pengabaian emosional seperti penghinaan, kemudian ancaman, intimidasi, kemudian mengabaikan kondisi emosi anak, misalkan anak itu dikatakan bodoh atau tidak becus, seperti itu. Nah, kemudian kekerasan fisik berupa pukulan, cubitan, jewer mungkin ya. Nah, ketika anak itu mendapatkan terpapar pengasuhan VOC yang penuh dengan kekerasan, nah kondisi anterior cingulate cortex ini di sebelah paling kiri ya teman-teman, itu kan yang paling atas itu adalah kondisi otak orang normal ya, tanpa pengasuhan yang penuh kekerasan. Itu kan ada koneksi-koneksi di bagian anterior cingulate cortex atau ACC. Nah, ketika otak itu terpapar atau mendapatkan pengasuhan VOC, keterhubungannya itu jadi berkurang drastis. Nah, keterhubungan jaringan otak di bagian ACC ini berkurang drastis. Nah, tugasnya anterior cingulate cortex itu apa sih? Nah, perannya adalah mengontrol emosi, pengambilan keputusan, motivasi, kemudian rasa sakit, fisik maupun emosional. Nah, ketika itu berkurang drastis, akhirnya anak itu akan mudah emosi. Dia akan mengalami kondisi yang rentan, regulasi emosinya jadi buruk menghadapi situasi yang sulit gitu ya, dia itu jadi gampang tantrum seperti itu, atau gampang emosional seperti itu ya. Nah, sedangkan di wilayah insula dan Presunius, nah tugasnya kedua wilayah ini itu adalah menghubungkan pengalaman sensori dengan emosi dan kesadaran tubuh, kemudian empati, dan bertanggung jawab terkait dengan imajinasi mental. Nah, kondisi ketika otak normal itu kan tidak begitu aktif ya, jaringan otaknya. Nah, ketika mendapatkan paparan pengasuhan VOC yang penuh dengan kekerasan, keterhubungan jaringan otaknya itu meningkat. Nah, ini itu mengaktifasi kondisi-kondisi di mana otak itu mengembangkan rasa cemas. Nah, sehingga ketika otak itu atau individu OC, dia akan lebih mudah emosional dan cemas saat ada masalah yang memicu luka pengasuhan seperti itu. Nah, ini bahayanya ya perkembangan otak yang disebabkan oleh pengasuhan VOC. Nah, kemudian dampak psikologisnya apa? Nah, terhadap perkembangan emosi di sini ada anak itu akan mengalami keberhargaan diri yang rendah. Seperti apa? Nah, contohnya ketika anak ya paling simpel menumpahkan air di gelas, responnya misalkan orang tua itu langsung reaktif gitu ya, marah. Gimana sih kamu kok gak becus, kok bisa tumpah ini loh jadi berantakan. Itu misalkan ya. Oke, air tumpah itu seketika itu bisa dibersihkan. Tapi ketika anak dimarahi seperti itu, dia akan mengingat itu terus sampai dengan masa dewasa, sehingga dia merasa bahwa dia tidak cukup apa ya, baik melakukan sesuatu gitu ya. Akhirnya dia mengembangkan kalau dia tidak cukup berharga,
karena orang tuanya menganggap dia tidak cukup becus gitu misalkan ketika berbuat sesuatu. Kemudian ketakutan dan kecemasan berlebihan. Bisa saja anak itu mengembangkan akhirnya rasa cemas yang berlebihan. Kemudian sulit mengekspresikan emosi. Karena ketika orang tua menerapkan pengasuhan VOC biasanya kan dominan untuk menolak pendapat anak nih. Nah, akhirnya ketika anak itu ingin mengungkapkan perasaan, ditolak, akhirnya dia memendam sendiri. Nah, sulit mengekspresikan emosi seperti itu. Kemudian dampaknya pada pola pikir dan kepribadian, cenderung pasif dan mudah tunduk karena saking di otoriter gitu ya. Tadi kayak pengasuhan yang otoriter seperti itu. Kemudian sulit mengambil keputusan karena segalanya itu diambil alih oleh orang tua. Orang tua merasa melakukan yang terbaik tanpa ada komunikasi dua arah atau diskusi seperti itu. Nah, kemudian perfeksionis dan takut akan kegagalan karena pengalaman sebelumnya misalkan ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan orang tua, anak itu akan merespon bahwa ingin selalu menjadi perfect, sempurna karena ingin diterima dari orang tua. Akhirnya dia mengembangkan sikap yang perfeksionis, kemudian takut akan kegagalan, kemudian sikap agresif dan mudah marah, atau pola pikir yang kaku dan kurang fleksibel. Nah, ketika pengaruhnya ke hubungan sosial, dia akan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Karena orang tuanya menerapkan gaya pengasuhan VOC ya, penuh kekerasan gitu ya misalkan. Nah, ketika anak itu berada di hubungan yang tidak sehat, dia mengalami kekerasan dari pasangannya misalkan, dia merasa bahwa kekerasan itu adalah hal yang normal. Dia menormalisasi kekerasan di dalam relasi yang tidak sehatnya. Akhirnya dia akan sulit sekali keluar dari hubungan yang tidak sehat itu karena merasa ketika tidak cukup lekat dengan orang tua, kemudian dia merasa kalau pasangannya itu mampu memberikan kebutuhan akan kelekatan, tapi ternyata memberikan kekerasan juga. Nah, dia akan sulit tuh keluar dari situasi yang tidak sehat itu. Kemudian anak juga mengembangkan sikap yang kurang empati, kemudian cenderung menerapkan pola pengasuhan yang sama ke generasi selanjutnya karena barangkali luka pengasuhan dari orang tua sebelumnya belum pulih, kemudian ketika dia punya anak diteruskan lagi ke generasi selanjutnya. Nah, kemudian dampak ke kesehatan mental jangka panjang bisa saja juga anak itu akan memiliki kecenderungan pada gangguan depresi atau gangguan suasana hati gitu ya. Kemudian gangguan kecemasan dan PTSD atau bisa juga ke gangguan kepribadian. Itu yang paling parah ya ketika pengasuhan VOC dan kekerasan itu sangat eh, berkali-kali setiap hari dari masa kanak-kanak sampai dewasa diterapkan oleh orang tua yang luka pengasuhannya masih belum sembuh seperti itu atau belum memiliki kesadaran bahwa ini seharusnya tidak perlu diteruskan ke generasi selanjutnya seperti itu. Nah, kira-kira eh, belum kan itu adalah suatu masalah. Pengasuhan VOC itu adalah bukan solusi dari mendisiplinkan anak, membentuk karakter anak menjadi berperilaku yang positif. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Di sini disiplin positif bisa menjadi solusi memutus rantai pengasuhan VOC. Disiplin positif itu seperti apa? Jadi disiplin positif ini adalah suatu tindakan di mana orang tua itu membangun hubungan yang kuat dengan anak dengan tujuan mendidik anaknya melalui bimbingan, komunikasi, dan rasa hormat. Jadi ini adalah tiga prinsipnya. Kemudian dari daripada hukuman atau otoriter gitu ya kepada anaknya, lebih baik melakukan pendekatan melalui disiplin positif seperti itu. Prinsip dasarnya seperti apa? Prinsip dasarnya yang pertama membangun hubungan hangat dan penuh rasa hormat. Jadi orang tua juga membangun kelekatan gitu ya dengan anaknya, kemudian menghormati setiap pendapat yang apa yang disampaikan oleh anaknya. Kemudian orang tua juga mempunyai pendapat. Nah, ketika keduanya saling berdiskusi,
mana nih yang kira-kira membuat sama-sama nyaman antara anak dan juga orang tua. Kemudian mengajarkan keterampilan tidak hanya sekedar menghukum. Jadi ketika menghadapi suatu situasi gitu ya, misalkan anak merasa anak dirasa kurang bisa nurut gitu ya. Contohnya, contoh hal simple aja ketika anak, oke, kebanyakan main game misalkan, kemudian atau main HP, biasanya terus dihukum, HP-nya diminta atau disita seperti. Nah, dibandingkan seperti itu, lebih baik anak mungkin diajarkan keterampilan yang lain yang bisa menggantikan bermain game yang berlebihan itu tadi, misalkan keterampilan menggambar, menjahit, atau ngadon kue. Dan menghukum lebih baik diajarkan keterampilan itu yang lebih solutif. Kemudian konsisten dalam aturan dan batasan yang jelas, kemudian mendorong kemandirian dan tanggung jawab, dan menggunakan komunikasi efektif dan penuh empati. Nah, komunikasi efektif ini itu misalkan ya, orang tua memberikan contoh yang bisa dilihat dan juga diamati dan ditiru oleh anak. Ketika orang tua menginginkan anaknya bisa tenang menghadapi situasi yang atau sikapnya, misalkan ketika anak tantrum disuruh tenang tenang tenang, ini kan jadi malah membuat anak itu jadi tidak tenang ya, ngomong tenang tapi dengan nada tinggi. Ya seharusnya yang lebih efektif adalah ayo yang tenang, ayo tenang dulu yuk, nanti kita kalau sudah tenang. Nah, lebih lebih enak yang kedua ya dibandingkan yang pertama, ngomong tenang tapi dengan nada tinggi itu sangat tidak efektif dan tidak bisa diterima anak biasanya. Oke, kita di sini ada contoh teknik disiplin positif. Misalkan yang pertama adalah memberikan pilihan terbatas. Jadi dibandingkan biasanya kalau untuk parenting VOC ya, itu kan cenderung instruktif. Satu pilihan aja dan anak harus nurut. Nah, di disiplin positif kita memberikan dua alternatif kira-kira disepakati atau dipilih anak itu yang mana. Nah, misalkan ini, kamu mau gosok gigi malam atau setelah memakai piyama. Nah, ini anak bisa membantu anak mengembangkan sikap mandiri dalam mengambil keputusan. Jadi dia merasa dilibatkan dalam memilih apa yang harus dia lakukan. Kemudian konsekuensi logis dan alami. Misalkan konsekuensi yang terjadi itu secara alami ya, tanpa dibuat-buat sehingga memberi pemahaman pada anak mengenai dampak dari tindakan mereka. Nah, contohnya ketika anak itu meninggalkan mainannya di luar, kemudian kehujanan, kita memberikan pengertian. Kalau mainannya nggak segera dibereskan, nanti kehujanan. Kalau kehujanan, nanti mainannya bisa rusak. Nggak perlu kita berbohong. Nanti nek mainannya tinggal di luar, nanti itu loh dimaling ya. Ada yang ngambil loh. Nah, itu kan sangat dibuat-buat ya, tidak alami. Nah, maka kita bisa memberikan alasan yang lebih logis seperti itu atau konsekuensi yang lebih logis. Kemudian menggunakan time in dibandingkan time out. Kalau dalam metode psikologi, time out ini seperti kita menarik anak itu keluar dan dari situasi yang chaos tadi ya. Kemudian dia diisolasi supaya dihukum, dipojokkan, dia diberi waktu untuk bisa berefleksi atau punya waktu untuk bisa mengerti bahwa kondisinya dia sedang dihukum seperti itu. Nah, daripada mengisolasi anak saat mereka berperilaku yang tidak diinginkan, lebih baik anak tadi itu diajak untuk menenangkan diri bersama orang tua dan berbicara tentang perasaannya. Misalkan dengan dipeluk, kemudian menanyakan apa yang sedang kamu rasakan, apa yang kamu mau, kira-kira kita apa yang bisa dilakukan saat ini, seperti itu. Kemudian mencontohkan perilaku yang baik. Nah, ketika orang tua menginginkan anak berperilaku atau kita ingin, namun orang tua sendiri itu merasa sulit melakukannya secara sendiri, maka perubahan yang bisa dilakukan adalah dimulai dari orang tua itu sendiri. Jadi ketika orang tua misalkan menginginkan anaknya rajin ibadah nih, rajin ibadah, sholat tepat waktu, anaknya pengen seperti itu. Nah, tapi orang tuanya malah justru
tidak bisa memberikan contoh, misalkan sholatnya ditunda-tunda, diolor-olor, seperti itu ya waktunya. Nah, akan sulit eh, anak itu terbentuk karena orang tua tidak mencontohkan yang nyata. Maka ketika orang tua menginginkannya, disiplinkan anaknya untuk beribadah yang rajin, sholat tepat waktu, dimulai dari orang tua terlebih dahulu yang bisa mencontohkan. Karena orang tua adalah teladan paling sering dilihat dan diamati oleh anak dan akan ditiru sikapnya, perilakunya sepanjang dia berinteraksi di dalam keluarga itu sendiri. Oke. Dan disiplin positif, disiplin otoriter, dan disiplin permisif ya. Nah, kalau pendekatannya, kalau disiplin positif itu kan lebih ke edukatif dan suportif, memberikan dukungan seperti itu. Sedangkan kalau otoriter itu ketat dan penuh kontrol. Sedangkan kalau permisif itu bebas dan minim aturan. Jadi kayak, wes terserah apa yang mau kamu lakukan, wes orang tua nggak mau tahu seperti itu. Kemudian tujuannya untuk disiplin positif adalah membangun tanggung jawab dan kemandirian. Nah, kalau otoriter lebih kepada kepatuhan tanpa pertanyaan atau diskusi dua arah gitu ya. Kemudian kalau permisif, kebebasan tanpa batas. Jadi nggak ada kontrol dari orang tua. Kemudian metodenya kalau disiplin positif itu lebih ke komunikasi, konsekuensi logis, dan juga empati. Otoriter, hukuman keras, dan ancaman. Nah, kemudian kalau permisif tidak ada aturan yang jelas. Nah, hasil pada anaknya kalau disiplin positif itu biasanya akan membentuk karakter anak yang lebih mudah percaya diri, disiplin dari dalam dirinya sendiri. Jadi disiplin tanpa harus disuruh, dia sudah inisiatif sendiri karena sudah dibiasakan dengan gaya pengasuhan sejak kecilnya seperti itu. Nah, kemudian kalau otoriter takut dan patuh karena terpaksa. Kalau nggak ada orang tua ya wes nggak bakalan dilakukan. Nah, dia melakukan sesuatu karena ada paksaan atau tuntutan dari orang tuanya. Nah, sedangkan kalau permisif sulit mengontrol diri dan mungkin kurang tanggung jawab seperti itu ya teman-teman. Nah, disiplin positif itu bukan tentang mengancam, menghukum, menghina, tapi tentang belajar. Bagaimana orang tua bisa menjadikan nilai atau judges gitu ya. Mungkin teman-teman di sini cukup familiar dengan gaya parenting like Damis dan juga Nikita Willy gitu ya. Kalau di TikTok atau Instagram biasanya membandingkan seperti itu. Coba kita lihat konten-kontennya like Damis itu kan biasanya kalau mendisiplinkan anaknya itu kan dengan ancaman apa bawa sapu, bawa apa golok seperti itu. Nah, itu kan sangat tidak apa ya mungkin itu ya memang itu sebagai konten ini aja ya hiburan seperti itu. Nah, ketika anak disiplinkan dengan ancaman kemudian menghukum kayak gitu, itu kan jadi bisa jadi mengembangkan sikap trauma juga ketakutan akan respon orang tua yang seperti itu atau mengkondisikan eh, orang tua mengkondisikan anak dengan penuh ancaman itu kan sangat apa ya membuat anak itu barangkali menjadi takut kemudian melakukan sesuatu itu karena takut bukan karena dia sadar bahwa dia memang butuh sesuatu melakukan itu gitu loh. Oke, di sini ada video teman-teman, ada waktu 1 menit ya. Oke, bisa dilihat ya. Suaranya kedengaran nggak ya? Audionya nggak masuk, Ustazah. Nggak masuk ya? Oke, Tidak, sebentar. tidak masuk. Hmm. Tapi jaringan aman ya, lancar. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Siap apa yang dicontohkan. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye.
Nah, dari tayangan tadi, teman-teman, ya, apa yang dilakukan orang tua pasti juga akan ditiru oleh anak. Nah, ketika teman-teman menginginkan anak yang karakternya berdasarkan sesuai ya dengan nilai diyakini oleh keluarga itu baik, positif seperti itu, maka orang tua juga perlu mencontohkan hal-hal yang konkret yang dicontohkan dengan mungkin saat melakukan yang positif, misalkan mengajak anak ketika ingin anaknya itu rajin beribadah, maka anak diajak untuk sholat berjamaah bersama, misalkan seperti itu. Ketika orang tua menginginkan anaknya cukup stabil, mengendalikan emosinya atau mengontrol emosinya, maka orang tua juga mencontohkan bagaimana ketika orang tua menghadapi situasi sulit saat di rumah itu dengan sikap tenang, seperti itu ya. Kemudian bisa mengekspresikan emosi yang sehat gitu di depan anak-anak. Nah, gimana sih konkretnya nih disiplin positif? Kayaknya kan nggak tahu ya gambarannya seperti apa. Mungkin meraba-raba teman-teman di sini saat di rumah itu seperti apa ya kita menerapkan disiplin positif. Nah, ini beberapa rekomendasi tontonan yang bisa ditonton teman-teman, barangkali di screenshot ya. Ini hanya beberapa aja, sebenarnya ada beberapa list, tapi yang ini bisa diakses teman-teman di YouTube mungkin ya. Ini ada Bluey. Eh, ini gaya pengasuhannya juga cukup bagus, mencontohkan bagaimana orang tua melakukan disiplin positif kepada anaknya. Kemudian We Bare Bears, ya cukup familiar ya teman-teman, mungkin pernah nonton di Net TV. Ini juga bisa diakses di YouTube. Nah, ini tentang disiplin positif tapi relasi pertemanan. Nah, kalau ini yang terakhir adalah film Inside Out, ini tentang bagaimana mengekspresikan emosi ya, dan di situ juga dicontohkan bagaimana disiplin positif itu eh, secara visual ya digambarkan. Nah, oke, kesimpulannya, jadi teman-teman menekan internetnya ini nanti ketika ingin menjadi orang tua, apakah dirasa cukup efektif nih untuk mendisiplinkan anak kayak parenting VOC ini? Coba itu menjadi refleksi bersama ya teman-teman. Setelah ini kita refleksi bersama kira-kira apa yang menjadi luka pengasuhan dari orang tua kita zaman dulu. Dan jangan sampai luka pengasuhan itu diteruskan kepada anak melalui gaya pengasuhan yang kita lakukan kepada anak-anak gitu ya. Nah, itu akan terus meneruskan trauma yang sama. Kemudian menerapkan disiplin positif itu memang tidak bisa dilakukan secara mendadak, seperti tahu bulat ya. Kemudian mendapatkan hasilnya secara instan, tidak bisa. Mendidik yang mendadak itu tidak bisa, teman-teman. Orang tua perlu menerapkan disiplin positif secara berulang dan konsisten, kemudian sabar berproses dan tiada henti untuk belajar. Baik belajar dari pengalaman orang lain atau belajar melalui membaca literatur atau konten-konten yang berkaitan dengan pengasuhan. Kira-kira ini efektif nggak diterapkan di pengasuhan anak kita gitu ya, supaya kita bisa mengasuh dan mendampingi tumbuh kembang anak dengan optimal. Oke, sekian dari saya ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi bersama. Nah, barangkali nih dari Bu Lukna yang pengalamannya cukup lebih senior ya dibandingkan saya dalam hal pengasuhan, nanti bisa membantu berbagi pengalaman seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ainin, luar biasa sekali materinya hari ini. Wow, lengkap sekali ya materi yang disampaikan hari ini rekan-rekan semua, ayah bunda dan bapak ibu, teman-teman semua. Ini banyak hal tentang bagaimana ternyata luka itu ternyata bisa diteruskan gitu di pengasuhan kita terhadap anak-anak gitu ya. Kemudian karena kita kemudian menormalisasi kekerasan. Jadi kekerasan itu kadang-kadang itu tidak disadari ya Bu Ainin ya.
karena kekerasan tuh bentuknya macam-macam gitu. Ternyata bukan cuma fisik gitu kan, bisa bisa kekerasan mental atau psikologis gitu ya, bukan cuma fisik, bukan cuma verbal gitu ya. Kekerasan mental dan psikologis ini yang paling berbahaya karena dia laten gitu kan, tidak disadari tapi muncul gitu ya, berulang, dan bisa jadi kita kemudian meneruskan kekerasan yang kita peroleh di pengasuhan kita dari orang tua gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi banyak hal dalam segi kehidupan anak nantinya setelah dewasa gitu, atau bisa jadi kita sendiri gitu ya, bisa jadi kita sendiri setelah saat ini gitu ya, sebagai orang dewasa itu kemudian meneruskan kekerasan itu. Jadi Bu Ellen juga tadi menjelaskan bahwa kekerasan itu ternyata juga berpengaruh sekali terhadap bagaimana koneksi antar jaringan saraf di otak, kemudian bagaimana pentingnya keterhubungan atau koneksi di anak itu bisa didapat dari pengasuhan yang menggunakan pendekatan disiplin positif. Nah, itu karena pendekatan yang bukan dengan menggunakan disiplin positif nanti dia akan kesulitan membangun hubungan yang sehat gitu ya Bu ya, setelah dewasa gitu ya. Ternyata bahwa emosi orang tua juga itu mempengaruhi bagaimana anak kemudian pola emosi anak di kemudian hari begitu. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam pengasuhan dan pentingnya memilih pola pengasuhan yang tepat, terutama dalam rangka mendisiplinkan anak. Baik Ibu luar biasa sekali, ini sudah banyak respon loh ini ya, sudah banyak pertanyaan. Iya, luar biasa. Mau dimulai dari pertanyaan pertama atau langsung saya bacakan pertanyaan sekaligus? Aduh, satu-satu aja dulu sepertinya. Oh, satu-satu aja Ya. dulu, baik Ibu. Ya Ibu, dari Ibu dan juga diamini oleh Ibu Nikmah ini ya Bu ya. Jadi pertanyaannya punya punya yang sama gitu ya, pemikiran yang sama gitu ya, punya permasalahan yang sama. Ibu mau tanya dong, gimana ya caranya biar kita tetap menerapkan disiplin positif. Bu Nikmah juga sama, pengen tahu gimana caranya menerapkan disiplin positif dengan stabil. Silahkan Ibu Aini. Oke, baik. Untuk gini ya, terima kasih pertanyaannya dari Bu Rahma dan juga Bu Nikmah ya, mungkin dengan pertanyaan yang serupa. Nah, untuk bisa menerapkan disiplin positif yang konsisten gitu ya, ajak berulang-ulang, biasanya memang kita ya sebagai manusia biasa ya, kita tidak luput dengan kekhilafan seperti itu. Nah, sebagai orang tua biasanya butuh kesadaran penuh untuk kita bisa menerapkan disiplin positif yang kita inginkan ke anak misalkan seperti itu. Nah, biar kita lebih ajak atau stabil, misalkan ketika kita menerapkan satu perilaku positif yang ingin dibentuk kepada anak, kemudian satu kali percobaan ternyata dirasa itu cukup gagal gitu ya. Misalkan gini, contohlah ketika anak itu screen time-nya cukup tinggi. Nah, kemudian kita ingin membentuk disiplin positif yang dia itu tidak kecanduan screen time. Biasanya kan kalau untuk anak yang kelebihan screen time itu kan emosinya tidak stabil ya, meledak-ledak gitu ya. Nah, hari pertama mungkin iya, orang tua itu akan kesulitan mengendalikan anaknya. Nah, anak itu kan tantrum, akhirnya chaos juga situasi di rumah. Terus dirasa kayaknya nggak dulu deh, dikasih lagi deh screen time agar anak kita menghindari, nggak, biar nggak repot gitu ya, misalkan biar nggak repot. Nah, tapi ketika kita merasa bahwa ketika percobaan pertama itu dirasa gagal, kemudian kita butuh komitmen nih, komitmen untuk tetap menerapkan batasan terkait dengan screen time supaya anak itu tidak kelebihan screen time. Seperti itu. Jadi, oke, cobaan pertama kayaknya gagal deh. Akhirnya dikasih lagi karena mungkin orang tua itu kewalahan ya, kewalahan untuk menghadapi situasi itu, menghadapi situasi anak yang tantrum. Kemudian kita coba lagi. Nah, percobaan kedua dengan pola yang sama, misalkan membatasi screen time tadi. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah di komitmen orang tua menerapkan disiplin positifnya. Mau direpotkan
dengan situasi ketika itu masih belum menerima dengan pengkondisian disiplin positif yang diharapkan oleh orang tua. Sebenarnya adalah kuncinya di komitmen seperti itu. Nah, ketika orang tua tidak bisa berkomitmen, akhirnya anak itu atau perilaku disiplin positif itu tidak akan terbentuk. Ketika orang tua sudah berkomitmen penuh, apapun risikonya, kondisinya, pasti ya insya Allah bisa akan terkendali, lebih mudah terkendali, seperti itu. Dan dibutuhkan suatu kesadaran. Kalau orang tua wis merasa udah capek, udah lelah, terus wis akhirnya tidak bisa menerapkan pengasuhan yang mindful ya, akhirnya sulit untuk terbentuk. Jadi harus penuh dengan kesadaran. Sadarnya seperti apa? Seperti ini, ketika anak sulit dikondisikan terus, wah kalau nggak sekarang, kalau tidak dikondisikan sekarang, maka kita akan mendapatkan efeknya di masa yang akan datang. Misalkan screen time-nya terus, nggak akan terputus, tidak akan ada batasannya seperti itu, dan tidak akan terkondisikan. Itu kalau dari respon dari saya, mungkin Bu Lubna bisa menambahi dari pengalaman melakukan menerapkan disiplin positif kepada anaknya yang sudah remaja menginjak dewasa. Iya. Iya, iya Bu Ainin ya, setuju, sepakat sekali. Jadi memang kita harus menempatkan kesadaran itu terus menerus gitu ya apa namanya di otak kita gitu ya di dalam diri kita. Jadi kesadaran bahwa ini kita nggak boleh loh, itu nggak boleh loh gitu ya. Tapi mungkin kalau kalau saya gitu ya, nah ini kita kan manusia gitu ya, jadi wajar sekali gitu kalau misalnya kemudian kita tidak konsisten, kita labil, kita apa namanya kadang-kadang lupa gitu ya, kadang-kadang kelepasan gitu, dan itu pasti selalu terjadi di setiap parenting, di setiap orang tua. Jadi satu hal yang harus diingat dan harus dipegang gitu ya, dan itu penting sekali dalam pengasuhan kepada anak adalah kemampuan untuk memperbaiki. Jadi repair, how to repair gitu. Jadi kalau misalnya kita salah, kita nggak kemudian kita nggak konsisten gitu ya, kita harus tahu bagaimana caranya untuk kembali lagi ke apa namanya jalurnya gitu, kembali lagi. Jadi kesadaran itu penting sekali gitu. Pokoknya kalau kesadaran kita kan jadi tahu, oh ini aku salah gitu ya. Jadi nanti harus balik lagi ke jalurnya gitu. Jadi bagaimana caranya, keterampilan untuk memperbaiki situasi, keterampilan untuk memperbaiki kesalahan, mengakui itu yang paling penting. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya apa namanya nggak konsisten. Tapi jangan sering-sering gitu ya, mungkin ya Bu Iya, ini. betul. Nanti akan jadi pola gitu kan gitu. Apa namanya pengasuhan yang tadinya maunya rencananya bukan VOC, tapi ternyata kemudian karena terlalu apa gitu ya, terlalu sering nggak stabil, jadi akhirnya jadi pengasuhan VOC beneran gitu. Itu Iya. kesadaran penuh. Ya. Iya, semoga itu membantu ya. Jadi yang pertama juga harus pokoknya yang pertama itu jangan kemudian menyalahkan diri sendiri gitu ya. Orang tua itu kan tidak lepas dari kesalahan, maksudnya sebagai manusia gitu. Jadi yang paling penting adalah keterampilan untuk memperbaiki itu tadi sebenarnya. Gitu. Baik Ibu, pertanyaan kedua ya Ibu ya. Ini dari Ibu Nadia. Bu Ainin, bagaimana kita menanamkan untuk persiapan anak masuk sekolah? Nah, ini kesiapan sekolah nih Bu Ainin ya, penting sekali ini. Bagaimana menanamkan disiplin positif untuk persiapan anak masuk sekolah? Barangkali bisa lebih didetilkan Bu Iya, Ibu betul. Nadia. Iya, persiapan anak sekolah yang bagaimana, disiplin positif yang bagaimana yang diinginkan? Berkaitan dengan perilaku apa? Barangkali bisa didetilkan supaya Bu Ainin bisa lebih tepat gitu memberikan responnya. Mungkin ini ya, Bu. Persiapan anak sekolah yang secara umum, aspek-aspek, misalkan aspek Iya, psikomotorik, kemudian emosi, seperti itu ya. iya, iya, Memberikan atau bekal. Mana ini maksudnya? atau barangkali berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari seperti yang tadi disampaikan Ibu Ainin ya, berkaitan dengan bagaimana pengelolaan kebiasaan bermain gadget gitu ya, screen time itu seperti apa caranya mempersiapkan anak supaya nanti kan kalau di sekolah dia nggak bisa lagi apa namanya
seperti sebelumnya gitu ya, sebelum sekolah gitu. Sekolahnya juga di umur berapa ini Ibu, kan pasti akan berbeda-beda ketika persiapan sekolah untuk anak-anak yang mau masuk ke kelompok bermain, mau masuk TK atau mau masuk SD gitu ya. Jadi bisa bisa beda-beda gitu. Oh, Nah ini Bu Nadia fokusnya pada kebiasaan sehari-hari usia 2 tahun. Oh masih kecil berarti sekali ya. prasekolah ya. Ini masih awal, iya, masih mau masuk kelompok bermain. Wah, ini lagi panas-panasnya ini, lagi hangat-hangatnya Iya, untuk betul. mempersiapkan perilaku anak. Dan ini pas sekali dengan Ibu Ainin karena putrinya Bu Ainin seumuran gitu ya, hampir Iya, seumuran gitu ya. Fasenya di kurang fase lebih, yang iya, sama gitu. betul. Oke, Iya. mohon izin ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Nadia, terkait bagaimana menanamkan disiplin positif untuk anak masuk sekolah, khususnya untuk prasekolah ya. Nah, kesiapan sekolah ini kan ada banyak aspeknya. Ada aspek kemandirian, kemudian emosi, barangkali juga ada psikomotorik ya, sensori, motorik seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan kemauan orang tua mendampingi stimulasi anak. Nah, ketika orang tua ada kemauan dan komitmen untuk bisa memberikan stimulasi, mempersiapkan anak untuk siap sekolah, maka ini biasanya akan lebih mudah ya ketika orang tua itu ada kemauan dan komitmen dari dirinya sendiri. Misalkan mempersiapkan anak yang matang secara motorik. Jadi anak itu tidak dikekep aja, misalkan ya di dalam rumah, kemudian dikasih entah. Maka jangan-jangan ini ibunya atau ayahnya cenderung introvert terus akhirnya dikekep nggak mau bertetangga atau nggak mau keluar. Nah, untuk bisa aktivitas juga bisa dengan nature walk misalkan berkeliling dengan dekat dengan alam gitu ya. Kemudian tekstur baru akan berjalan rumput, tanpa alas kaki, kemudian tanah, pasir, seperti itu. Kemudian panjat-panjat, diajak ke playground terdekat, misalkan ya, atau ke playground yang agak eksklusif di kota, misalkan gitu ya. Banyak aktivitas yang sinar matahari. Kemudian selain kalau misalkan tidak memungkinkan di luar rumah, barangkali biasanya ada juga orang tua merasa kalau lingkungan rumahnya kurang aman barangkali ya untuk anak-anak seusia itu 2 tahun ini kan sangat aktif-aktifnya. Misalkan rumahnya di dekat jalan ya bisa dilakukan di rumah misalkan dengan membiasakan anak dikasih stimulasi motorik kayak loncat-loncat, berjalan dengan satu kaki misalkan, berdiri dengan satu kaki dalam kurun waktu yang cukup tertentu gitu. Nah, kemudian selain itu mungkin distimulasi juga terkait dengan kemandirian. Nah, kemandirian ini juga kita bisa menerapkan disiplin positif ini. Kan ini masa-masa toilet training juga ya. Nah, orang tua, nah ini juga saya masih belajar nih toilet training ke anak. Biasanya kan kalau anak toilet training itu kan banyak nih repotnya. Misalkan tiba-tiba nggak gitu ya, pipis sudah keluar. Ini kan bikin kesel nih, bikin capek orang tua. Nah, ketika orang tua tidak mau menerapkan disiplin positif, wes ngomel-ngomel, marah-marah, gimana saya? Apa ngompol kok nggak bilang-bilang? Akhirnya wes dipakai pepes saja. Nah, itu akhirnya anak jadi tidak terbiasa untuk pipis di toilet atau buang air besar di toilet. Nah, itu kan dari kemauan orang tua nih, mau direpotkan sekarang justru tapi masih tidak mandiri dalam hal toilet atau kebersihan diri gitu ya. Maka nggak apa-apa saat ini kita direpotkan dengan hal-hal seperti itu, tapi anak ketika sudah masuk sekolah, dia sudah siap dengan kemandirian kebersihan dirinya. Kemudian memberikan kesempatan misalkan dengan misalkan untuk kemandirian pakaian ya,
anak dilibatkan untuk memilih pakaiannya sendiri yang dimau, kemudian dilatihkan untuk memakai baju sendiri, memakai celana sendiri, memakai sepatu sendiri. Nah, itu kan hal-hal yang diperlukan untuk di sekolah. Nah, kemudian terkait dengan kesiapan sosial, emosional misalkan. Anak juga perlu loh dikasih kesempatan untuk bermain dengan kelompok sebayanya, supaya dia juga tahu bahwa dengan kelompok sebaya itu perlu kita, anak itu juga belajar bermain bergiliran, kemudian berbagi mainan, misalkan seperti itu. Nah, kalau ini tidak dilatihkan sejak sebelum sekolah, anak biasanya akan barangkali mengisolasi diri ya ketika masuk sekolah, kemudian dia kesulitan untuk bersosial dengan teman sebayanya karena tidak terbiasa diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk bermain dengan kelompok sebayanya seperti itu. Nah, terkait dengan ini mungkin persiapan kognitif ya, biasanya kan anak usia prasekolah itu kan ada nih, apa ya, motorik halus yang berkaitan dengan meniru gambar atau pola seperti itu. Nah, itu sebenarnya butuh stimulasi yang rutin yang diberikan oleh orang tua. Nah, mau nggak orang tua itu menyediakan misalkan buku cerita, buku bergambar, kemudian pensil warna-warni untuk memfasilitasi kemampuan kognitifnya anak. Nah, ini kan tergantung orang tua bisa nggak menyediakan fasilitas itu. Nah, itu kan untuk eh, menerapkan disiplin positif perlu juga kesiapan orang tua memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan untuk kesiapan sekolah. Konsisten nggak diberikan stimulasinya? Kalau nggak konsisten ya jangan harap misalkan anak itu mulai bisa memegang alat tulis. Nah, orang di rumah aja nggak dibiasakan untuk memegang alat tulis dan menggambar sesuai pola yang diberikan atau diinstruksikan. Nah, jangan harap ketika di sekolah juga bisa menirukan hal tersebut atau siap atau matang ya secara kognitif dalam hal tersebut. Itu mungkin dari saya, Bu Lubna dan juga Bu Nadia. Mungkin ada tambahan dari Bu Lubna? Selaku psikolog pendidikan, Ibu Lubna. Rasanya sudah lengkap. Jadi yang paling penting itu sebenarnya mau repot ya Bu Ainin ya. Betul. Iya, jadi orang tua itu harus mau repot memang. Jadi ya kalau nggak sekarang, ya nanti pasti akan datang itu Iya, di masa masalahnya gitu ya. Jadi mau repot sekarang apa mau repot nanti itu pertanyaannya gitu ya. Iya, Jadi betul. ternyata kan iya, jadi dari penjelasan Bu Ainin tadi ternyata kadang-kadang orang tua nggak ngerti bahwa kesiapan sekolah itu bukan cuma itu aja, aspek jadi kesiapan selain kesiapan apa namanya kognitif gitu ya itu di motorik motorik mau motorik halus motorik kasar gitu ya harus ada stimulasi banyak sekali gitu ya berkaitan dengan sensorinya kesiapan emosi dan kesiapan sosial begitu Ibu barangkali sudah cukup menjawab ya Ibu Nadia ya. Hmm. Iya, baik kita teruskan ke pertanyaan berikutnya ya Ibu ya. Boleh. Sepertinya ini Ini cukup pertanyaan panjang. terakhir. Iya, Iya, panjang iya, sekali. cukup panjang ini. Mau diteruskan ini Ibu sudah lebih dari jam-jam ini sudah jam 9 lebih 13 menit. Mau diteruskan satu lagi Ibu? Tidak apa-apa satu aja. Berkenan? Ya, satu lagi ya. Oke. Hmm. Jadi ini pertanyaan dari Stack Byte Dynamics Indonesia. Bu mau tanya, saya pernah menjumpai seorang anak dengan perilaku yang diambang batas. Dia sejak kecil selalu bersikap kasar, entah itu ke teman atau keluarganya. Sekarang dia berusia sekitar 19 atau 20 tahun. Di bawahnya diralat ternyata usianya 16 tahun, Ibu ya. Dia tidak bisa kontrol emosi, terkadang ibunya saja sempat ditodong benda tajam. Lantas bagaimana cara mengatasi anak dengan perilaku seperti itu? Oke. Oh iya, menurut info yang saya dapat, anak tersebut sejak kecil dimanja. Apakah itu salah satu faktor utamanya? Nah, ini pas sekali dengan Ibu Ainin yang latar belakangnya psikolog klinis ini ya. Jadi apa namanya pertanyaannya ini tepat sekali gitu ya, mengarah pada sasaran. Baik. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Sebenarnya ini sangat kompleks ya. Kita tidak bisa menjawab dalam sekali dari apa hasil ini ya satu pernyataan yang dilontarkan seperti misalkan
dia tidak bisa ngontrol emosi, terkadang ibunya saja sempat ditodong benda tajam. Nah, ini kan biasanya ada rentetan-rentetan pengalaman di masa lalu yang mungkin itu menjadi pembentukan perilaku anak sehingga dia bisa bersikap kasar ke teman ataupun keluarga. Nah, ini kan perlu digali lebih lanjut. Bagaimana sih, misalkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi dia bisa bersikap seperti itu. Misalkan pola pengasuhan barangkali orang tuanya juga mencontohkan sikap yang sama saat menghadapi anak itu juga bersikap kasar. Kasar itu tidak hanya dalam hal fisik ya, misalkan mukul atau enggak hanya itu aja. Barangkali orang tuanya juga bersikap kasarnya secara verbal, ngomongnya kayak kasar dengan nada tinggi, dengan kata-kata yang sulit dikontrol. Misalkan isi kebun binatang semua dikeluarkan kepada anak gitu ya, barangkali seperti itu. Atau juga barangkali dia berteman dengan teman yang memiliki pola perilaku yang sama. Nah, ini kan kita nggak tahu nih apa yang mendasari atau melatar belakangi anak sehingga dia memiliki motif sikap yang seperti itu. Nah, kan banyak faktor dan juga pasti ada rentetan pengalaman di masa lalu, entah itu di masa anak-anak barangkali atau masa remaja, sehingga dia membentuk perilaku ketika dewasa. Usianya 16 tahun ya, berarti ini menjelang dewasa awal ya, tapi masih tergolong remaja. Nah, barangkali ini dia juga mencontoh dari tontonan, barangkali dia nontonnya kayak tontonan gangster-gangster atau kekerasan dan menganggap bahwa sikap kasar itu adalah sebuah sikap yang keren karena dia bisa mendapatkan validasi dari temannya barangkali seperti itu. Nah, ini kan tidak bisa nih kita eh, mengetahui sebab atau latar belakangnya dengan sekali ini aja ya. Jadi bagaimana nih cara mengatasi anak dengan perilaku seperti itu? Nah, kita perlu tahu yang menjadi eh, permasalahan dasarnya atau core problemnya itu apa. Nah, itu baru yang kita tahu. Kita mengetahui cara penanganannya seperti apa. Begitu. Jadi tidak bisa nih dari barangkali ini adalah hanya permukaan saja ya. Nah, biasanya itu ada nih di dasarnya itu ada banyak hal-hal yang Gunung es gitu ya, ya, Bu ya. iya betul kayak seperti gunung es yang terlihat aja seperti itu. Nah, kita nggak tahu trauma-trauma di masa lalu dia itu seperti apa yang dia dapatkan. Akhirnya ini sikap kasarnya itu menjadi respon barangkali itu adalah mekanisme pertahanannya dia ketika menghadapi suatu masalah atau konflik ya. Seperti itu. Nah, barangkali jenengan sebagai orang terdekatnya bisa melakukan pendekatan untuk dia yang bersangkutan datang ke psikolog ya untuk mendapatkan bantuan profesional supaya perilakunya ini tidak terus-menerus eh, dilakukan di masa dewasa karena ini sangat berbahaya sekali ya apalagi ke teman dan keluarga atau orang terdekatnya ini sangat berbahaya dan ini akan mempengaruhi kondisi psikologis sekitarnya. Jangan-jangan karena kondisinya dia seperti itu, dia yang membuat orang lain juga perlu ke psikolog juga nih karena merasakan tekanan atau ketidaknyamanan yang dirasakan seperti itu. Ya, begitu kalau dari saya yang bisa saya berikan atau saya jawab ya. Nah, Iya, Ibu. Terima kasih sekali ya. Jadi iya. tidak bisa gitu ya, kita kemudian mengambil kesimpulan dengan sederhana bahwa itu ternyata dari satu faktor yaitu pengasuhan gitu. Ada banyak sekali faktor, apalagi sudah dewasa, sudah remaja ya, sudah 16 tahun. Apa namanya pengaruh-pengaruh faktor yang lain itu pasti banyak sekali ya, Ibu ya. Baik. Dan itu saran terakhir bisa langsung diarahkan untuk menemui atau meminta bantuan profesional gitu ya supaya nanti tidak berkelanjutan dan kemudian justru menimbulkan efek yang sangat tidak diinginkan gitu ya karena perilakunya barangkali semakin tidak terkontrol gitu ya. Terima kasih. Ini pertanyaan baik di sudah ini belum
Dari Ibu Nadia tadi juga sudah tidak ada ini sudah. lagi, iya, sudah cukup sepertinya. Baik Ibu, terima kasih sekali Bu Ainin dan rekan-rekan semua, ayah bunda semuanya. Terima kasih sekali untuk terus bergabung di acara online kita malam hari ini. Baik, kita bersiap-siap untuk dokumentasi ya, Mas Ardi dan Mas sudah siap untuk dokumentasi? Mbak Fida, silahkan. Kak Yusril minta dipandu ya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Ardi. Mohon Bapak Ibu semuanya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu semuanya. Ya, sambil senyum. Oke, saya tunggu dulu sampai kameranya aktif. Sebentar, saya setting dulu. Oke, semua sudah siap ya? Kameranya sudah diaktifkan? Ya, mohon lihat ke kamera. Kita foto dulu. 1, 2, 3, senyum. Oke, tahan, sabar. Ya, lihat lagi ke kamera. Saya setting dulu ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Lotna. Iya, terima kasih Mas Yusril atas dokumentasinya. Terima kasih ini Bu Mas sebagai ketua di Biro Psikologi Yayasan Rosan Fikir. Terima kasih Mbak Vicky, terima kasih kepada Bu Windy dan semua rekan-rekan yang sudah membantu kesuksesan acara ini, dan terutama sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang setia untuk mengikuti acara ini setiap minggunya. Semoga tahun depan kita semakin banyak bisa punya kesempatan untuk berbagi lebih banyak ilmu lagi. Amin. Baik, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan apabila ada salah-salah kata dan salah respon gitu ya yang kurang berkenan, baik bagi rekan-rekan semua atau Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. Selamat malam, sampai jumpa di Terima Ramadan kasih. tahun berikutnya. Berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.